Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu produk thermal paste. Bisa dibilang terbaru lah untuk saat ini. Ya dimana di sini dari brandnya Thermal Ease. Sebagai contoh yang ada di sini produknya ya, Thermal Ease. Berbeda brand dari segi mereknya Thermal Rack maupun Thermal Tech ya. Tapi kalau yang ini itu Thermal Ease yang dimana untuk saat ini cuma ada di Thermal paste saja untuk produknya, kalau nggak salah ya. Dan saya tuh mencari-cari cuma ada di ini aja produknya, Thermal paste atau Thermal Grease. Dari tipe yang murah sampai mahal dia tuh ada. Seperti contoh yang ada di sini produknya, saya tuh dikirimi 4 dan apakah ini bagus atau tidak. Jika saya bandingkan dengan thermal paste yang ada di sini semua dari segi berbagai brand dan juga dari segi berbagai harga juga dan juga dari segi membuat meter Kelvinnya berbeda-beda. Dan apakah ini lebih worth it atau tidak seperti contoh yang ada di sini. Meskipun cuma ada beberapa aja yang saya tes dari segi thermal paste-nya. Ya karena yang ada di sini cuma ini aja sih. Tapi udah cukup lah. Ini 4 dan juga di sini ada 6 dari harga termurah dan juga termahal. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini thermal paste-nya ini adalah thermal paste dari Thermal Ease. Yang dimana tersebut yaitu ada 4 tipe untuk saat ini. Seperti contoh yang ada di sini yang paling bawah ada di T6, lalu T8 dan juga di sini ada T13 dan juga T15 yang paling tinggi. Yang membedakan dari segi watt meter Kelvinnya, kalau yang ini lebih tinggi. Dan juga harganya juga beda sih. Seperti contoh yang ada di sini harga-harganya semua. Dan kita akan tes saja nanti habis ini apakah ini worth it atau tidak di harganya yang paling mahal maupun yang paling pas untuk dibeli di harga terjangkau. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah. Oh iya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, untuk thermal grease atau thermal paste yang ada di sini, dia itu bisa digunakan di CPU atau prosesor dan juga dari segi GPU atau VGA dan juga laptop custom maupun yang lainnya. Dia itu bisa untuk semiconductor komponen. Dan juga di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya dari segi barang-barang yang saya akan review di sini. Totalnya ada 10 thermal paste, mana yang terbaik, mana yang kurang bagus dan juga cocok dibeli. Dan saya jelaskan satu persatu untuk produk yang ada di sini. Dan yang pertama kita lihat dari segi harga yang dulu yang termahal dan juga thermal conductivity-nya. Seperti contoh yang ada di sini datanya, dan saya bikin listnya lah. Yang pertama kita lihat dari segi ini, Thermal Ease dari T15. Dia tuh memiliki 15,2 watt meter Kelvin, terbilang tinggi di 15-an dan juga di sini harganya untuk 1 gramnya di 80.000. Semua yang ada di sini saya hitung di 1 gramnya supaya adil dan juga jelas lah dari segi harganya per 1 gramnya. Kalau yang ini 80.000 terbilang mahal kalau aku pribadi sih. Tapi dari segi kualitas lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya untuk yang T15. Lalu yang kedua ada T13. Untuk yang ada di sini dia memiliki thermal conductivity di 13,5 meter watt Kelvin dan juga harganya di 50.000 untuk 1 gramnya. Cukup tinggi ya, di 50.000 tapi masih terbilang ini standar. Dan lalu yang ketiga ada di sini ID Cooling Frost X25. Untuk 1 gramnya di sini dia di harga 35.000. Dan juga dari segi thermal conductivity-nya itu di 10,5 watt meter Kelvin. Terbilang cukup tinggi ya, di atas 10 untuk thermal conductivity-nya. Dan selanjutnya dari segi harga ada ini Thermal Rack TF7. Untuk thermal conductivity-nya tersebut dia tuh di 12,8 watt meter Kelvin. Ini ya 12-an, masih di atas 10. Dan selanjutnya ada Thermal Ease yang T8. Untuk yang ada di sini di harga 27.500. Untuk 1 gramnya dan juga dari segi thermal conductivity-nya di 8,3 watt meter Kelvin. Dan lanjut dari segi yang harga di bawahnya dari segi Paradox Gaming. Di sini untuk produknya ini adalah Paradox Gaming RX07 di harga 20.000 untuk per gramnya, yang dimana memiliki thermal conductivity di 13,5 watt meter Kelvin. Terbilang ini murah lah, 20.000, memiliki thermal conductivity yang tinggi. Tapi kita lihat aja nanti dari segi reviewnya apakah ini bagus atau tidak. Ini ya. Dan selanjutnya dari segi ALS A yang ada di sini serinya adalah S420. Untuk 1 gramnya ini di 20.000, sama seperti inilah. Dan juga di sini memiliki thermal conductivity di atas 1,63 watt meter Kelvin. Tulisannya memang seperti itu ya di atasnya, tapi juga orang tahu pastinya berapa karena memang berbeda seperti di brand pada umumnya ini yang udah pasti. Tapi kalau yang ini ada simbol di atasnya ya, seperti itulah untuk ini. Dan selanjutnya ada Deepcool Z5. Di sini untuk 1 gramnya di harga 16.000 dan juga di sini thermal conductivity-nya lebih dari 1,46 watt meter Kelvin.
Ya sama seperti di sini ya, itu juga sama. Dari segi tulisannya yaitu di atasnya tidak pasti seperti contoh yang ada di brand lainnya untuk Deep Cool Set 5. Dan selanjutnya dari segi thermal ease dari T6, dia tuh di harga 16.000 juga. Sama seperti Deep Cool Set 5, dan juga di sini memiliki thermal conductivity di 6,5 watt meter Kelvin. Nih ya. Kita akan tes saja nanti apakah ini bagus atau tidak. Dan yang terakhir, yang paling murah lah, pasti kalian tahu lah untuk yang ini, HY510. Per gramnya di harga Rp500. Karena ini itu 30 gram di harga 15.000, jadi 1 gramnya cuma di Rp500 aja. Dan memiliki thermal conductivity di atas 1,93 watt meter Kelvin. Dan apakah ini bagus atau tidak ya kurang tahu sih. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya, jauh atau tidak perbandingannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum itu saya akan ngasih tahu untuk produknya semua yang ada di sini dari segi thermal ease-nya. Dia tuh sudah sepaket sama pembersih thermal paste ya, atau seperti contohnya yang ada di sini. Bisa dibilang ini seperti alkohol untuk gas cleanser-nya. Oke, contoh ini ya. Ya dimana untuk membersihkan dari segi heatsink maupun prosesor supaya lebih clean dan juga gampang kering. Dan di sini ada kayak sekopnya ya, sekop untuk meratakan. Jadi ya lumayan sih. Untuk pembelian semua yang ada di sini dari segi harga yang mahal maupun murah sudah mendapatkan ini semua untuk thermal ease-nya produk yang ada di sini. Dan juga harga detailnya ada di deskripsi untuk ini, bukan di harga yang sebelumnya ya, itu cuma di 1 gram aja di permulaan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga untuk pengujiannya saya menggunakan Ryzen 5 5600G untuk prosesornya, dan juga dari segi heatsink Dark Restrom Z4 itu heatsinknya. Tapi fan-nya tersebut yang ada di sini saya ganti ke fan GMX yang berwarna hitam, jadi dimana dia itu mempunyai kecepatan di 1100 rpm ya, menggunakan molek dan juga 3 pin. Jadi kecepatannya tersebut yaitu stuck di 1100. Dan kenapa saya itu tidak memakai yang ini? Karena ini tipenya PWM. Jadi fan-nya tersebut itu akan berubah-ubah dari segi temperatur suhunya. Kalau menurutku supaya lebih adil, jadi saya ganti aja sih yang fan-nya tersebut itu stuck di 1100 rpm aja kecepatannya, tidak naik tidak turun, supaya tahu bagaimana performa dari segi thermal paste yang ada di sini secara adil. Kalau yang ada di sini kan ya agak bingung sih, karena dia itu naik turun dari segi fan speed-nya. Dan itu aja penjelasan dari saya dari segi spesifikasi yang saya pakai di sini untuk pengujiannya. Dan juga cara pemasangannya, saya tuh menggunakan ini ya, bisa dibilang alkohol lah yang 70% untuk membersihkan dari segi heatsink, prosesor, dan juga dari segi ini sendoknya. Setiap kali diganti thermal paste-nya. Seperti contoh yang ada di sini, yang pertama saya tuh membersihkan dari segi prosesornya memakai alkohol dan juga tisu kalau sudah selesai. Dan juga dari segi heatsinknya juga sama. Yang pertama saya bersihkan dulu menggunakan tisu, lalu menggunakan alkohol supaya lebih clean. Dan lalu yang ketiga dari segi skopnya atau sendoknya lah, juga saya bersihkan menggunakan alkohol supaya lebih clean bersih, supaya bekas thermal paste yang sebelumnya tidak menempel di sendoknya ini. Ya kurang lebihnya seperti itu dari segi penjelasan dari saya, dari segi thermal paste yang ada di sini, dan juga dari segi pengujian yang saya pakai. Dan nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya aja sebagai contoh bagan yang ada di sini. Yang pertama suhu minimalnya dari thermal ease T15 dia itu mendapatkan di 34 derajat. Sangat jelas sekali yang terlihat yang paling bagus di thermal ease T15, T13, T8. Untuk yang paling rendah di 34 derajat. Lalu yang kedua di 35 derajat ada thermal ease T6, ID Cooling Force X25, Parato Gaming RX7, dan juga ada Thermal Rack TF7. Serta yang terakhir dari segi Deep Cool Set 5, sama-sama di 35 derajat. Dan yang paling kurang atau paling tinggi di ALSA S420 dan juga HY510 di 37 derajat untuk perbandingannya. Bisa dibilang terpaut 3 derajat lah, dari yang paling bagus ke paling yang jelek dari segi suhu minimalnya. Dan lanjut dari segi suhu maksimalnya, seperti contoh bagan yang ada di sini. Yang paling bagus jelas terlihat dari segi T15, dia tuh di 76 derajat dari segi maksimalnya. Lalu yang kedua ada thermal ease T13 dan juga T6 mendapatkan di 77 derajat. Lalu yang ketiga ada thermal ease T8 dan juga ID Cooling Force X25 serta Parato Gaming RX07 dan juga Thermal Rack TF7 dia itu mendapatkan di 78 derajat. Lalu posisi yang keempat dari segi Deep Cool Set 5 dia itu mendapatkan di 79 derajat. Lalu di bawah yang ada LSE S420 mendapatkan di 83 derajat dan juga di HY510 mendapatkan di 84 derajat.
Seperti contoh bahkan yang ada di sini, sangat terlihat sekali kalau kita bandingkan dari segi yang paling bawah sama yang paling tinggi, perbedaannya sekitar di 8 derajat. Bisa dibilang ini cukup jauh dari segi perbandingan thermal paste yang mahal dan juga yang murah. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di sini saya menyimpulkan ada tiga kategori lah, yang dimana paling bagus, yang kurang, dan juga yang paling bagus untuk dibeli di harga terjangkau dan juga performanya bagus. Yang pertama dari segi yang paling bagus, ya sangat jelas sekali sih, seperti contoh yang ada di sini, ada Thermal Ace T13 dan juga T15. Meskipun harganya terbilang cukup mahal, tapi dari segi kualitasnya ini udah bagus, dari segi minimal maupun maksimalnya. Dan lanjut ke kategori yang kedua, yang kurang bagus, bisa dibilang dari AS 420 dan juga HY 510. Ya wajar sih kalau yang ini ya, harganya murah di 1 gram cuma di Rp500. Jadi kualitasnya ya apa adanya sih untuk ini. Tapi kalau yang ini di harga 20.000 untuk 1 gramnya terbilang ini mahal. Karena ada yang lebih murah dan juga lebih bagus performanya daripada ini. Seperti contoh yang ada di sini juga ada Thermal Ace T6. Ini yang paling rekomen untuk dibeli, yang dimana dari segi harga yang terjangkau cuma di 1 gram di harga 16.000 dan juga memiliki performa yang bagus. Seperti contoh yang ada di sini untuk minimalnya, yaitu mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya yaitu mendapatkan di 77 derajat. Agak aneh sih kalau saya tes ini, karena dia cuma terpaut di 1 derajat saja dari T15 dan juga T13 dari perbandingan suhunya. Dan juga dari segi harganya ini jauh lebih murah di serinya T6. Saya tuh mereviewnya cuma apa adanya dari segi data yang ada di sini. Jadi kalau aku pribadi dari segi performa dan juga harga, ini rekomen sih Thermal Ace T6, meskipun tulisannya ini paling bawah dan juga memiliki 6,5 watt meter Kelvin, tapi gak tahu kenapa pada saat tes ini dia tuh bagus performanya. Ya itu sih intinya, ini yang rekomen untuk dibeli dari segi price to performa. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan dari saya. Dan juga intinya thermal paste tersebut yaitu mempengaruhi dari segi suhu yang kalian pakai, lebih tepatnya di prosesor. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, carinya Thermal Ace. Itu aja dari saya. Serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC, seperti contoh yang ada di sini ada thermal paste, GPU, casing dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.